Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih kemampuan intelektual. Ini adalah bagian pertama yang perlu kita pelajari dalam Montessori. Sebagai orang tua muda, tentu saja pengalaman kita dalam mengurus anak itu sangat minim. Nah, manfaat utama dari buku ini adalah saya jadi tahu batasan-batasan standar normal, kapan anak bisa berjalan, bisa bicara, bisa membaca, dan lain-lainnya. Serta apa saja yang menjadi faktor yang memudahkan anak untuk bisa bicara atau terlatih motoriknya dengan sangat baik. Supaya kita tidak terlalu khawatir atau terlalu santai. Dan kita dapat mengevaluasi perkembangan anak kita. Dari belajar Montessori, saya juga jadi memahami bahwa kemampuan intelektual anak itu sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk memahami bahasa, dan sangat penting bagi orang tua untuk menstimulasi balita untuk berbicara bahkan semenjak anak itu masih bayi. Bayi memang tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, namun seiringan waktu ia mulai mengerti ekspresi orang tua. Kapan ekspresi marah orang tuanya, emosi sedih, itu dapat dirasakan oleh anaknya, namun secara perlahan ya dan bertahap. Seiring waktu, anak juga mulai meniru orang tua, mengenal nama-nama benda seperti gelas, sendok, dan dari sana juga ia mulai mengenal beberapa aktivitas seperti makan, minum, dan buang air besar. Bayi sebenarnya sudah bisa mengerti beberapa kosakata sejak usianya masih bulanan. Namun, lidahnya itu belum bisa mengucapkan kosakata. Dan karena itu juga, bayi itu bisa memilih dengan siapa dia ingin digendong, menunjuk barang-barang yang dia inginkan. Bahkan di usia beberapa bulan, bayi itu sudah punya pikiran dan keinginannya sendiri. Namun, karena kemampuan otaknya masih berkembang, ia masih belum bisa menggerakkan seluruh saraf di otaknya untuk mengucapkan kata-kata yang sinkron. Sehingga ada balita yang mengucapkan kata ayam menjadi abjad, telur menjadi eyol, atau minuman menjadi nem-nem. Kata-kata yang belum sempurna ini sebenarnya adalah hasil dari stimulasi awal yang terus-menerus diasah dan membuat anak, dan kedepannya akan membuat anak bisa bicara lebih lancar lagi. Ketika anak memiliki kosakata yang cukup, maka anak akan lebih mudah belajar secara akademik. Rasa ingin tahu anak adalah katalis kecerdasan. Setelah anak mulai bisa bicara, umumnya ia akan sering bertanya kenapa dan apa. Ini akan ia lakukan berulang-ulang kali dan haram bagi orang tua untuk kesal karena itu. Misalnya balita itu bertanya, "Apa itu?" "Itu burung." Kemudian dia akan mengulangnya dengan kata urung. Jika ia mengulang kata-kata itu tidak sempurna, maka kita perlu mengkoreksinya beberapa kali. Burung. Burung. Jika balita tidak merespon sama sekali pengulangan kata, maka kita harus mencoba untuk mengucapkannya kembali. Burung, burung, atau setidaknya sampai ada respon. Dan pastikan setelah anak mengucapkan kata, kita perlu mengapresiasinya dengan wajah yang gembira dan pelukan. Saat anak melihat aktivitas burung seperti terbang, kita bisa menambahkan kata kerja seperti burung terbang, burung terbang, sambil menunjuk burung yang sedang terbang di atas. Walaupun anak belum bisa mengerti sepenuhnya, kita bisa menambahkan kata atau kalimat lain setelahnya. Misalnya, burung terbang di atas menggunakan sayap. Dengan ini, perlahan anak akan bisa bicara dan mengucapkan kalimat pertamanya. Jika dilakukan sesering mungkin, maka anak akan lebih cepat berbicara. Pertanyaan kenapa pada anak adalah alat belajar paling penting untuk para balita. Balita tentunya akan bertanya kenapa burung terbang dan menanyakan berbagai motif ini dan itu. Biasanya setelah kita jawab, balita itu akan bertanya lagi dan lagi. Tentu saja saat kita menjelaskan sesuatu kepada balita, dia tidak akan langsung mengerti apa yang kita jelaskan. Dia tidak perlu merasa dikerjai atau menganggap kegiatan ini adalah yang sia-sia. Kenyataannya memang manusia itu perlu dijelaskan secara berulang-ulang sampai ia paham betul konsepnya. Ya, begitu juga balita. Bahkan untuk balita kasusnya bisa lebih banyak lagi kita untuk menjelaskan ini berulang-ulang. Seperti burung terbang karena mereka hidup di udara. Udara itu ada di atas. Burung punya sayap. Sayapnya membantu burung untuk terbang di udara. Burung bisa terbang sama seperti manusia berjalan atau ikan berenang. Burung terbang atau berjalan. Kegiatan mengobrol dengan anak itu sangatlah penting karena kelak ketika di kelas nanti dia tidak perlu mempelajari berbagai konsep itu dari nol.
tapi hanya perlu melengkapi apa yang sebelumnya dia sudah ketahui, sekarang lebih dilengkapi di sekolah. Jangan pernah kesal atau memarahi anak saat dia banyak bertanya. Selain itu, tanda ketidakpahaman orang tua itu juga akan mengkerdilkan kesempatan anak untuk bisa lebih cerdas di sekolahnya. Dan saat anak seseorang bodoh di sekolah, sebenarnya sekali lagi anak itu bukan bodoh, melainkan belum siap belajar dan belum terstimulasi sebelumnya. Memarahi anak secara berlebihan juga akan menularkan sifat buruk orang tua kepada anaknya dan membuat sel-sel otak balita yang baru berkembang itu menjadi mati karena stres dan juga shock. Memarahi anak juga akan menjadi bumerang yang membuat anak menjadi mudah tantrum, rengek-rengek, dan pemarah. Berbicara dengan anak juga mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Juga rasa membutuhkan antara orang tua dan anak. Anak yang banyak bicara dan banyak bertanya, kelak juga akan lebih mudah mencapaikan suatu gagasan dan konsep. Kenapa Mariam bisa cantik? Gimana? Jadi kenapa tadi habis tidur terus tiba-tiba aku jadi tambah lucu. Begitu bangun jadi lucu. Iya. Jadi cantik. Mau buku juga cantik. Kalau main HP emang gak cantik. Oh, kalau main HP nggak cantik. Dan itu akan membuat anak semakin menonjol prestasinya pada nilai-nilai akademik. Karena anak tidak hanya memahami suatu konsep, tapi ia juga bisa menguraikan opininya. Ia bisa menjadi pribadi yang kritis dan mungkin bisa menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang-orang sekitarnya. Menghakimi cerewet atau menyuruh balita untuk diam adalah pelanggaran besar. Tentu saja kalau seandainya ini kelewatan ya. Jika kita ingin anak yang cerdas, biarkan anak itu bicara sebanyak-banyaknya dan bertanya apapun. Dan biarkan dia mendapatkan informasi dari apa yang coba ia tanyakan. Biarkan dia mengetahui nama-nama benda yang dia tunjuk dan berbagai aktivitas orang-orang sekitarnya. Supaya dia bisa mengetahui latar belakang dan tujuan dari kegiatan tersebut. Tentu saja, sekali lagi anak itu tidak akan langsung hafal dan mengerti konsepnya. Kita perlu menjelaskan ini berulang-ulang. Karena dengan seiring anak banyak bertanya lagi dan lagi, ia akan mengerti berbagai konsep dan kelak ketika sekolah dimulai, dia tidak perlu mempelajari semuanya dari nol. Oke, segitu dulu aja ya pembahasan. Di episode selanjutnya kita akan membahas tentang sensori dan motorik, jadi jangan lewatkan ya. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.